Selamat bertemu kembali, anak-anak ibu guru yang hebat. Jaga diri tetap sehat, cuci tangan, dan selalu pakai masker. Pelajaran Bahasa Indonesia hari ini, pertemuan ke-6 kelas 9 semester genap. Dengan materi menanggapi buku fiksi dan buku non-fiksi. KD 3.13. Menemukan unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Membaca buku fiksi dan buku non-fiksi. 2. Menentukan unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non-fiksi. 3. Menentukan perbedaan unsur buku fiksi dan unsur buku non-fiksi. 4. Menemukan contoh buku fiksi dan contoh buku non-fiksi. Penjelasan secara umum berdasarkan isinya. Buku dibagi menjadi 2, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. 1. Buku fiksi dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Ciri-cirinya. A. Berisi cerita rekaan. B. Berdasarkan imajinasi pengarang. C. Ditulis menggunakan bahasa konotatif dan figuratif. Bahasa konotatif dan figuratif sama dengan ungkapan atau kiasan tertentu yang memiliki makna tersirat. Contoh, Bayu tidak menyadari jika dirinya sudah jadi sapi perah oleh teman-temannya. Sapi perah sama dengan orang yang dimanfaatkan dalam kurung makna konotatif. 2. Buku non-fiksi adalah informasi berdasarkan fakta dan data. Ciri-cirinya. A. Berisi ilmu pengetahuan. B. Berdasarkan penelitian atau pengamatan. C. Menggunakan bahasa yang lugas. Arti bahasa lugas sama dengan makna sebenarnya atau makna dasar dari suatu kata. A. Unsur-unsur pembangun buku fiksi adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang meliputi A. Sampul atau judul buku. B. Tokoh. C. Karakter. D. Tema. E. Bahasa yang digunakan. F. Penyajian atau alur cerita. G. Latar belakang pengarang. H. Latar belakang masyarakat. I. Nilai-nilai kehidupan yang terdiri atas nilai moral, nilai budaya, nilai ekonomi, dan nilai pendidikan. B. Unsur-unsur pembangun buku fiksi, di antaranya A. Kata pengantar, yaitu bagian pembuka buku non-fiksi yang dimuat di halaman depan buku. B. Prakata atau abstrak, yaitu berisi gambaran umum tentang isi buku. C. Daftar isi adalah lembaran halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halaman. D. Pendahuluan berisi informasi singkat mengenai isi buku. E. Isi adalah bagian yang terdiri atas beberapa bab dan subbab yang membahas berbagai informasi atau masalah sesuai topik atau tema yang diangkat oleh penulis. F. Penutup atau simpulan yang merupakan bagian akhir dalam sebuah buku. Biasanya menyajikan intisari dari isi buku yang telah diuraikan sebelumnya. Akan tetapi,
ada buku non-fiksi yang tidak menampilkan bagian penutup atau simpulan. G. Daftar pustaka, yaitu menampilkan nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan nama penerbit. H. Glosarium, berisi istilah penting yang terdapat dalam bagian isi. Istilah tersebut dilengkapi dengan artinya dan ditulis secara alfabetis. I. Indeks, berisi daftar kata kunci beserta halaman kata tersebut dalam buku ditulis secara alfabetis untuk memudahkan pembaca mencari kata kunci dalam isi buku non-fiksi. Perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. A. Buku fiksi berupa 1. Cerita buatan. 2. Bersifat imajinatif. 3. Menggunakan bahasa konotatif atau figuratif. B. Buku non-fiksi, yaitu 1. Berdasarkan data. 2. Bersifat informatif. 3. Menggunakan bahasa lugas atau denotatif. Selanjutnya, contoh buku fiksi berupa cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, fabel, komik, dan lain-lain. Berikut contoh buku non-fiksi. Di antaranya berupa laporan ilmiah, yaitu skripsi, tesis, dan disertasi, buku pelajaran, jurnal, biografi, opini, dan lain-lain. Anak-anak ibu sekalian, demikianlah pembahasan materi pada pertemuan kita hari ini yang terdiri atas A. Menentukan unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non-fiksi. B. Menentukan perbedaan unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Dan C. Contoh buku fiksi dan contoh buku non-fiksi. Selanjutnya, cermati kutipan buku fiksi. Pertama, berjudul Arah Langkah, terdapat pada halaman 145, buku Bahasa Indonesia kelas 9, semester genap tahun 2020, Intan Pariwara. Dan kerjakan soal berikut. Kerjakan soal bagian B, yaitu tentukan unsur intrinsik kutipan buku fiksi tersebut. C. Tentukan latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai moral, nilai budaya, nilai ekonomi, serta nilai pendidikan dalam kutipan buku fiksi tersebut. 2. Cermati kutipan buku non-fiksi yang berjudul Daya Tarik Wisata, terdapat pada halaman 147, buku Bahasa Indonesia kelas 9, semester genap tahun 2020, Intan Pariwara. Dan kerjakan soal bagian E, yaitu tentukan persamaan dan perbedaan isi dan penyajian unsur pembangun kedua kutipan buku tersebut. Tulislah jawaban dari soal tersebut pada buku tugas kalian masing-masing dan kumpulkan pada akhir bulan atau minggu terakhir, bulan Februari. Selamat belajar dan bekerja. Kalian pasti bisa. Salam sehat.